Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lailatul Maghfirah, NIM 1814276 dari kelas Perbankan Syariah B semester 4. Pertama, prinsip dan metode pengawasan bank itu ada 6. Yang pertama, standar regulasi. Pada metode ini diatur tata cara perizinan suatu bank hingga ke jaringan kantornya. Yang kedua, metode ini juga mengatur usaha suatu bank. Yang ketiga, metode ini juga mengatur pemberian laporan kepada otoritas pengawasan bank. Yang kedua ada pengawasan secara tidak langsung. Nah, dalam metode ini otoritas pengawasan bank ingin memastikan kondisi individu, kelompok maupun keseluruhan dengan menelaah laporan-laporan yang diberikan bank kepada otoritas pengawasan bank. Yang ketiga, pengawasan secara langsung. Dengan jalur metode ini, otoritas pengawasan bank ingin melihat secara langsung kenyataan yang ada pada suatu bank apakah sesuai dengan laporan yang telah diberikan. Nah, yang ketiga, maksud saya yang keempat, ada kontak dan komunikasi yang teratur dengan bank. Dengan metode ini, otoritas pengawasan bank ingin mengetahui alur pemikiran dan manajemen suatu bank tersebut. Yang kelima itu ada tindak remedial atau pemberian sanksi. Dengan jalur metode ini, otoritas pengawasan bank ingin memberikan sanksi bila ada penyelewengan yang terjadi terhadap bank. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga efektivitas dan keseluruhan hal yang harusnya dijaga oleh bank. Yang terakhir itu ada kerjasama dengan otoritas pengawasan bank dari negara lain. Dengan metode ini, otoritas pengawasan bank menjalin kerjasama dengan otoritas pengawasan bank dari negara lain untuk mengambil manfaat strategi dan hal-hal lain yang bermanfaat untuk mengatur suatu perbankan di dalam negeri. Jadi otoritas pengawasan bank ini menjalin kerjasama untuk melihat masalah-masalah dari perbankan yang ada di luar negeri untuk mengambil manfaat dan solusi yang bisa diambil dan diterapkan di perbankan negara ini. Nah, yang kedua itu prinsip operasional lembaga keuangan syariah ada 4. Yang pertama, keadilan. Prinsip berbagi keuntungan atas dasar penjualan yang sebenarnya berdasarkan kontribusi dan risiko masing-masing pihak. Yang kedua, kemitraan, keselarasan di antara para pihak yang menjalin kerjasama. Yang ketiga, transparansi. Lembaga keuangan syariah diharuskan memberikan laporan keuangan secara terbuka dan berkesinambungan kepada nasabah, investor, dan masyarakat. Yang keempat, universal. Lembaga keuangan syariah diharuskan memberikan atau tidak membedakan suku, ras, agama dalam memberikan pelayanan sesuai rahmatan lil alamin. Nah, yang ketiga itu manajemen yang buruk itu ditandai dengan adanya 1. Kebijakan yang memperbolehkan bank untuk menanamkan dananya dalam aset yang rendah kualitasnya. Yang kedua, pengambilan risiko yang berlebihan sehingga tidak mampu mendeteksi kualitas aset dan posisi risiko dan tidak mampu mengatasinya. Yang ketiga, kontrol internal audit yang tidak berfungsi. Yang keempat, perhitungan aset yang tidak realistis. Yang kelima, termasuk melakukan klasifikasi pembiayaan dan tidak adanya transparansi. Mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.